Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Putri Aisyah Hanifah di Tech Doc Vet. Nah, hari ini saya akan bicarakan tentang distokia bersama narasumber kita Dr. Hewan Nasrul. Halo semuanya. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, dokter. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dok. Ya, baik lah ya. Baik. Kita sering kontakan? Ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi distokia itu adalah kondisi di mana si kucing itu atau hewan itu mengalami kesulitan melahirkan, ya kan, Dok? Benar. Nah, distokia ini sendiri apakah sering, Dok, menjadi kasus yang dokter tangani selama dokter berpraktek? Untuk kasus distokia sendiri selama saya praktek di klinik, sebenarnya ada beberapa kasus yang datang ya. Yang pertama mungkin yang lumayan parah ataupun yang memang masih bisa kita lakukan treatment. Nah, misalkan kayak dia baru mau melahirkan baru merjam 1 atau 2 jam, ataupun memang yang sudah lama sampai sudah keluar kaki anaknya, kaki janinnya nyangkut di bagian vulvanya. Nah, sebenarnya, Dok, indikator parah atau tidaknya itu kan dokter lihat dari kayak kondisi si induknya dong. Kayak Benar. apakah dia lemas atau masih bertenaga segala macam gitu kan. Sebenarnya yang perlu pet owner jadi tahu, berapa sih rentang waktu kebuntingan pada kucing atau anjing itu berapa hari. Terus setelah dia melahirkan itu per anak itu biasanya berapa jam, Dok, owner itu sudah harus waspada gitu loh, bahwa ini dia mengalami kesulitan melahirkan nih. Nah, untuk masa kehamilan sendiri, khususnya pada kucing dan anjing, itu berkisar antara 9 minggu atau 2 bulan, ataupun kalau kita kalkulasikan sekitar 63 sampai 65 hari. Cuman itu balik lagi, ada beberapa ras ataupun jenis hewan yang memang bisa saja lebih ataupun kurang dari nilai rata-rata yang biasa 63 sampai 65 hari. Kalau jarak melahirkannya, Dok, antara satu anak dengan satu anak yang lain, supaya owner tahu, wah ini dia sudah kesulitan nih. Untuk jarak persalinan antara satu anak dan anak yang lainnya, biasanya pada kucing dan anjing itu berkisar antara 30 menit sampai yang paling lama 2 jam ya. Jadi pada saat rentan waktu itu masih bisa kita bilang bahwasanya itu kondisi normal yang memang bisa ya udah, kalau masih di dalam waktu itu kita tidak perlu khawatir terhadap misalkan dan kasus yang memang kayak mengarah ke distokia. Yang perlu dikhawatirkan pada saat misalkan kondisinya itu lamanya itu sudah lebih dari 2 jam, artian mungkin 3 jam bahkan sampai 4 jam. Nah, itu harus jadi perhatian bahwasanya kondisi melahirkan ini sudah sulit, artian sudah distokia. Lebih baik kalau sudah lewat dari 2 jam segera dibawa ke vet gitu ya, Dok. Bahkan sebelum terjadinya proses kelahiran itu sendiri, untuk owner sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dulu ya sama dokter atau vet ya. Karena memang kebanyakan owner, apalagi yang baru pelihara, sangat minim pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi jangan menunggu waktu yang sudah habis. Sudah 4 jam dia memang tidak mengeluarkan lagi janinnya ataupun anaknya, padahal masih ada. Gitu. Memang case distokia ini seringnya datang ke klinik pada owner yang baru pertama kali memelihara pet animal ya, Dok, ya. Benar. Terus juga atau dia sudah pelihara lama tapi dia baru berencana untuk hewannya itu dikembangbiakan seperti Ya, itu, betul. sehingga ya diharapkan melalui platform ini kita bisa meningkatkan kewaspadaan gitu, awareness pada owner-owner di luar sana. Nah, kita perlu tahu nih, Dok, sebenarnya apa saja sih penyebab sehingga hewan itu bisa mengalami distokia atau kesulitan melahirkan? Nah, untuk penyebab sendiri, Dok, sebenarnya penyebab umumnya ada 2. Yang pertama itu disebabkan oleh induk, yang kedua itu disebabkan oleh anaknya. Nah, untuk penyebab pertama itu dari masalah anak. Dari masalah anak sendiri itu ada beberapa juga faktornya. Contoh misalkan kayak giant baby, giant baby, terus faktor sio uteri, terus faktor ras pada saat kawin, terus bisa juga karena kehamilan yang lewat waktu. Nah,
Kalau giant baby itu dok, kita bahas satu-satu. Giant baby itu kondisi si janinnya yang besar gitu. Iya. Diakibatkan apa tuh dok? Untuk giant baby sendiri sangat sering sekali disebabkan oleh biasanya anaknya itu satu. Sehingga suplai nutrisi Iya, ke benar. sana semua. Terus Semua. ada faktor lain nggak dok selain karena dia cuma satu gitu? Atau misalnya kayak perbedaan ras mempengaruhi nggak dok giant baby? Ya, perbedaan ras mungkin itu udah kembali ke faktor ras ya. Jadi memang tetap mempengaruhi. Artian mungkin kita menyilangkan hewan yang memang seharusnya tidak bisa disilangkan. Jadi induk yang kecil kita kawinkan dengan jantan yang lumayan besar. Jadi rasnya kan itu campuran yang memang notabene itu tidak bisa dikawinkan karena memang ya ukuran tubuh yang sudah berbeda. Ditakutkan pada saat masa kehamilan anaknya ya mengikuti ras dari bapaknya, dari induk jantannya, Jantannya. sehingga pada saat proses melahirkan itu sangat sulit. Oke. Untuk faktor lainnya itu karena torsi uteri atau uterus terpelintir, sehingga memang menyebabkan sirkulasi darah dan udara itu terputus Ke fetusnya, janinnya. ke janinnya. Makanya memang ya otomatis yang pertama dia tidak bisa keluar karena jalannya sudah tertutup. Yang kedua Akibat dari si torsio uteri itu sendiri ya. Terus karena faktor oksigen terputus, darah terputus sehingga suplai ke janinnya kan terputus. Nah itu bisa jadi kayak double masalah, tidak bisa keluar. Satu lagi ya kematian fetus di dalam karena memang putusnya suplai. Torsio uteri atau perputaran rahim tadi yang dokter bilang itu biasanya diakibatkan apa dok? Untuk torsio uteri sendiri memang juga bisa disebabkan oleh faktor induk dan juga anak. Contoh misalkan anak yang terlalu aktif Di dalam uterus, di dalam rahimnya, itu bisa menyebabkan janinnya terpelintir atau torsio ya. Ataupun memang balik lagi ke induk yang terlalu aktif. Karena ada beberapa induk yang memang dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu hamil. Kayak biasanya kan lemas, tapi ada yang induk bahkan dia seperti biasa tidak merasa bahwasanya saya hamil. Jadi kayak aktif overpower sehingga membuat pergerakan uterusnya itu tidak stabil gara-gara dia terlalu aktif. ya. Kalau di manusia itu istilahnya Uh, jadi dia dokter. Jadi dia itu tidak merasakan bahwa dia tuh hamil gitu, tidak ada kayak muntah, ngidam segala macam. Tergantung sih sebenarnya. Balik lagi. Karena kan kita nggak tahu nih dia ngidamnya mangga atau apa ya. Emang dia bisa ngomong dok dia? Ya makanya kita nggak tahu. Kita tidak tahu isi hatinya ya. Seharusnya ada mungkin ya. Cuman gara-gara dia bisa ungkapkan, makanya kita tidak bisa ngasih. Makanya kita butuh animal communicator. Ketika hewan itu penting, kamu ngidam apa? Gitu. Biar lancar ya sampai melahirkan. Biar anaknya nggak ileran. Tapi anjing itu sampai besar dia ileran dong. Oh iya, karena memang. Karena orang tuanya tidak pernah menuruti keinginan yang jantannya ya. Iya, karena kan tidak dikomunikasikan ya. Iya. Oke, kita lanjut tuh. Kita nggak bahas ngidam lagi. Faktor dari anaknya ada lagi nggak sih dok? Faktor lainnya itu karena posisi janinnya abnormal ya dok ya, atau sungsang. Nah, penyebab dari sungsang sendiri juga ada beberapa faktor. Contoh misalkan bisa kita bilang secara simpel, anaknya itu terlalu, seharusnya kan memang dia mau melahirkan, seharusnya kan kaki depan ya, kepala ke pintu keluar. Namun pada saat posisi sekarang atau kondisi sekarang malahan kaki belakang yang ke pintu keluar. Nah, jadi pada saat itulah kondisi di mana disebutkan bahwasanya abnormalitas posisi janin, artian bisa kita bilang sungsang gitu. Itu yang berakibatkan janinnya susah keluar. Yang mengakibatkan sungsang itu kenapa dok? Untuk penyebab sungsang sendiri sebenarnya balik lagi juga ya ke janin dan induk. Namun sering sekali disebabkan oleh janin ya, ataupun fetus. Fetus yang terlalu aktif pada saat masa-masa melahirkan itu sangat berisiko terhadap posisi yang abnormalitas ataupun sungsang.
Jadi dia sangat banyak bergerak atau terlalu aktif di dalam rahim. Nah, itu jadi salah satu faktor utama ya yang menyebabkan abnormalitas dari posisi atau sungsang itu sendiri. Tapi ada juga kayak faktor-faktor idiopatik ya dok ya, yang tidak kita ketahui. Kenapa bisa mengakibatkan kayak hewan itu tidak berputar secara alami gitu loh. Kenapa dia tidak kepala dan tangannya itu mengarah ke pintu keluar, malah memang ya udah sampai 2 bulan tuh posisinya tetap kaki yang di belakang, masih membelakangi pintu keluar gitu. Oke, terus dok apalagi? Jadi dari faktor untuk anak sendiri memang biasanya 3 itu ya, torsi uteri, terus giant baby, sama sungsang atau abnormalitas posisi. Nah, kalau yang tadi seperti dokter sebutkan, faktor dari si induknya apa dok? Dari induk ada beberapa faktor juga ya, yang menyebabkan masalah dari susahnya lahir atau disopia ini ya. Biasanya memang untuk faktor dari induk itu sangat sering terjadi karena inersia uteri atau hilangnya tenaga kemampuan induk untuk merjan untuk proses melahirkan. Faktor kurangnya perjanan ataupun inersia uteri ini biasanya umum terjadi karena faktor dari kekurangannya hormon ya. Hormon oksitosin. Nah, jadi hormon oksitosin ini fungsinya itu untuk membuat dinding uterus atau muskulus ilmiah uterus itu bisa merjan dengan kuat. Jadi kalau memang induk kekurangan dari hormon ini sendiri bisa membuat tenaga ataupun memang proses perjanan itu tidak berjalan seperti seharusnya. Jadi lemah. Kalau kita bilang lemahnya janin, lemahnya otot janin untuk merjan. Untuk mendorong si bayi-bayi itu biar keluar. Oke. Terus kalau kayak faktor dari kesulitan merjan dalam artian dia kekurangan hormon oksitosin gitu kan. Terus faktor yang lainnya yang terjadi karena induk ya. Untuk faktor lainnya yang menyebabkan distokia karena dari faktor induknya itu biasanya karena kurangnya kalsium ataupun hipokalsemia ya kalau kita bilang, sehingga membuat induk tidak bertenaga. Jadi sebenarnya bukan cuma oksitosin yang bisa membuat dia merjan, cuman juga ada faktor kalsium atau faktor lainnya. Jadi pada saat kadar kalsium di dalam tulang, di dalam darah. Jadi pada saat kurangnya kalsium di dalam darah, dia membuat induk tidak bertenaga. Artian proses perjanan itu tidak sekuat yang memang kita harapkan. Terus bisa jadi karena faktor sempitnya panggul atau tulang pelvisnya kecil ya. Cuman itu agak bersangkutan dengan yang faktor pada anak. Contoh misalkan anaknya terlalu besar. Sebenarnya tulang pelvisnya sudah normal ukurannya. Ataupun memang ada masalah dari induknya sendiri. Walaupun memang ukuran anaknya normal, jenisnya sama, itu bisa juga kayak memang bermasalah di pelvisnya, di panggulnya memang ya udah kecil gitu ya. Kalau kita bilang cacat bawaan, kalau kita bilang memang cacat bawaan, artian tidak normal dari tulang pelvis. Namun bisa juga karena faktor yang kembali lagi ke anak tadi, anaknya terlalu besar, mempengaruhi juga. Saling berkaitan ya kalau kita bilang. Berarti sebenarnya dok, kalau dari induk itu lebih ke kondisi si ibu hamil ini intinya harus sehat. Iya, dia tidak boleh mengalami kekurangan kalsium, nggak boleh anemia, vitaminnya mesti diperhatikan, ya kan? Makanya jadi kalau misalnya pet owner nih membawa kucingnya atau anjingnya untuk dilakukan USG, jangan cuma bertanya terkait HPL atau hari perkiraan lahir gitu ya. Tapi juga sangat boleh gitu ditanyakan ke dokternya apakah cairan amnionnya tercukupi gitu kan, apakah anak di dalam bergerak atau bagaimana detak jantung anaknya, kondisi induknya bagaimana, apakah dia suhunya rendah, terus mukosanya mengalami anemis dan segala macam, itu perlu diperhatikan ya dok ya. Benar. Dan jangan takut untuk hewan itu dilakukan cek darah pada saat dia bunting gitu. Nah di situ dokter perlu mengetahui kayak kadar hemoglobin, WBC dan RBC-nya, sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit si hewan itu. Jadi jangan berpikir kan lagi hamil, diambil darah nanti malah jadi berkurang gitu, malah stres. Nah kita ambil darah itu tujuannya
yaitu untuk mengetahui subklinis atau kondisi hewannya yang tidak tampak secara pemeriksaan fisik atau klinis gitu. Jadi dokter juga kan baru kedatangan tuh pasien distokia kemarin. Jadi kondisinya udah cukup parah ya dok ya, kayak udah nyangkut tuh, kayak ada kakinya yang keluar waktu itu dokter report ke saya kayak gitu. Nah, penanganan dokter di klinik itu bagaimana sih dok di awal yang distokia ini? Jadi dari kasus kemarin ya, sebenarnya awal terjadinya itu, awal kelahiran itu sudah lumayan agak lama waktu rentan dibawa ke klinik. Jadi menurut keterangan dari owner, anamnesa yang saya lakukan, proses kelahirannya sendiri itu sudah terjadi dari jam 4 subuh. Dia datang ke klinik Iya, jam? jam 10 lewat Oh wow. pagi ya. Berarti udah 6 jam, Iya. udah 6 jam ya batas ininya, rentan waktunya. Namun pada saat kondisi ini terjadi, untuk owner sendiri memang dia sudah terbiasa memelihara kucing. Dan kucing ini sendiri yang datang ke klinik namanya itu Bella. Nah, si Bella ini sebenarnya ini sudah anak ketiga. Namun dari keterangan owner sebelumnya, dari keterangan owner sendiri, dia itu anaknya tidak pernah selamat. Yang lahir selamat, tidak bertahan lama, seminggu 2 minggu meninggal atau mati ya. Bahkan ada yang keguguran. Nah, ini anak ketiga. Nah, jadi pada saat proses kelahiran di jam 4 itu kakinya sudah keluar ya dok, sudah nampak di bagian pintu keluarnya. Jadi sudah ditunggu 1 jam sama ownernya, tidak ada tanda-tanda yang memang proses kehamilan secara alami. Jadi owner berkesimpulan bahwasanya ini sudah sulit untuk melahirkan dia distokia. Namun karena memang klinik belum buka ya, karena di subuh, ownernya itu berusaha mengeluarkan dengan menarik kaki induknya, kaki induk. Owner berusaha atau membantu mengeluarkan dengan menarik kaki janin. Nah, naasnya memang agak sedikit kuat ya tarikannya, sehingga membuat kakinya putus. Setelah itu ditarik-tarik lagi, nah, dan mungkin dia sudah, dan itu posisinya plasentanya sudah pecah ya. Pas dia datang ke klinik itu kucingnya ada kayak respon merejan tidak dok? Atau sudah lemas atau gimana? Sebenarnya kalau kita bilang lemas banget enggak ya, cuman memang respon merejannya itu sudah kurang, karena kita pernah nanganin, kita pernah lihat kasus normal melahirkan itu ya, dia akan merejan dengan kuat, terus induknya tidak lemas. Sebenarnya posisi induknya kemarin itu tidak lemas, Cuma nggak ada nggak ada respon merejan sama sekali. Sesekali ada sebentar, tapi nggak kuat ya. nggak kuat. Mungkin karena sudah terlalu lama dan capek, sehingga dia sudah tidak ada tenaga lagi, namun belum terkuras habis mungkin tenaganya ya. Terus penanganan dokter di klinik? Untuk penanganan sendiri sebenarnya saya tidak tahu ya, janinnya itu masih hidup apa enggak, karena posisinya plasentanya sudah pecah, terus kakinya sudah keluar. Jadi saya bantu tarik dengan pelan-pelan, saya bantu tarik, saya bantu pegang, ternyata memang sudah tidak bisa. Sangat keras ya, takutnya kalau kita tarik dengan paksa malah putus satu lagi kakinya. Jadi saya kombinasikan dengan ownernya bahwasanya memang jalan satu-satunya itu harus disesar. Makanya seperti balik lagi ya, kayak jarak kehamilan atau jarak kelahiran anak. Jadi pada saat induknya sudah merejan lebih 4 jam sebenarnya itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Apalagi ini kasusnya sudah 6 jam. Jadi memang harus benar-benar jalan keluarnya memang harus disesar. Jadi setelah itu kita diskusikan ya, owner mau melakukan sesar. Nah, jadi pada saat itu kita lakukan sesar. Nah, pada saat kita buka uterusnya, ternyata posisi anaknya memang tidak sungsang, artinya tidak ada masalah. Pada saat kita lakukan sesar atau operasi pengeluaran janin, saya raba anaknya cuma 1 ekor. Nah,
Saya pikir memang ada lain ya dok, karena pas perabaan agak terlihat besar bagian perutnya. Namun pas kita operasi, kita angkat anaknya ternyata cuma satu. Ternyata cuma satu. Iya. Nah, kemungkinan besar mungkin faktor kenapa susah keluar dibalik lagi ke faktor susah atau distokia itu tadi yang disebut oleh janin. Bisa jadi karena memang overnutrisi sehingga anaknya cuma satu, nutrisinya semua ke dia diserap, itu bisa membuat anaknya itu kayak janin besar. Nah itu bisa menyebabkan distokia. Kapan kita sebagai dokter hewan merasa bahwa ini tuh harus segera kita lakukan sesar? Kayak kita nggak usah harus nunggu lagi kita suntik hormon oksitosin gitu, kita dengan bantuan hormon, atau kita bantuan tarik, atau kita menunggu dia lahiran normal, sehingga kita sebagai dokter itu sudah pasti ini nggak bisa lagi nih, harus disesar dulu. Pada kondisi apa dok? Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan sesar? Itu kita bisa lihat dari apakah ada terjadi tanda bahaya dari induk. Contohnya misalkan ada terjadi pendarahan, ataupun keluarnya cairan plasenta tanpa keluarnya janinnya. Nah itu bisa menjadi salah satu indikator bahwasanya harus cepat kita lakukan sesar atau operasi. Terus karena faktor hambatan fisik, artian panggulnya kecil, ataupun memang ukuran anaknya yang terlalu besar. Jadi balik lagi ke itu tadi, si induknya udah lemas, segera harus diambil tindakan. Tapi sebenarnya induknya juga tidak perlu menunggu sampai lemas. Kalau kondisi kayak kita bisa lihat dari keterangan owner ya, udah 6 jam nih nggak keluar, itu memang ada baiknya kita segera lakukan sesar ya dok ya. Karena memang ada satu lagi faktor yang menyebabkan kita harus mengambil kesimpulan sesar itu adalah waktu yang berkepanjangan, artian masa kehamilan yang sudah lebih dari nilai rata-rata. Ya, jadi kan biasanya kita ketahui bersama nilai rata-rata atau lamanya masa kehamilan itu antara 63 sampai 65. Jadi kalau memang sudah terlewat atau lebih dari sana, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya baiknya memang disesar karena memang sudah terjadi abnormalitas. Ataupun memang induk ini sudah merejan dengan kuat selama 30 sampai 60 menit tapi tidak ada hasil yang keluar. Nah, itu bisa juga jadi salah satu indikator. Berarti bukan berkepanjangan waktu dari proses persalinan saja, tapi kepanjangan waktu dari durasi dia masa kebuntingan bisa menjadi pertimbangan kita untuk dilakukan sesar ya dok ya. Terus masa perjalanan atau proses yang saya bilang tadi 30 sampai 60 menit induknya mengalami perjalanan yang kuat tapi tidak ada hasil yang keluar, ataupun memang satu lagi jeda antara anak terlalu lama lebih dari 4 jam. Nah itu bisa jadi indikator bahwasanya ada terjadi kesusahan pada saat melahirkan. Jadi memang sangat disarankan buat disesar. Terus juga dari pet owner, ini tidak direkomendasikan, cuma kalau memang pun sudah terlanjur kita mengawinkan dengan ras yang berbeda, biasanya pada anjing ya dok ya. Jadi anjing ras kecil dikawinkan dengan ras besar, itu sangat berisiko si induknya mengalami kesulitan melahirkan. Biasanya sih si induknya yang ras kecil, kemudian induk jantannya itu yang ras besar gitu dikawinkan. Ini memang sangat tidak direkomendasikan, tapi kalaupun sudah terjadi dan dia berhasil bunting atau hamil, itu sangat boleh memberikan informasi ke dokter ya dok ya pas masa kehamilan. Jadi mungkin pas masa USG kayak gitu, pas masa kebuntingan kita USG, kayak kita bisa kasih tahu informasi ke dokternya, dok kemarin saya kawinin toy poodle, ini kan dia toy poodle gitu, terus orang-orang nggak bisa kopulasi aja nggak bisa. Jadi kayak bisa diinformasikan ke owner bahwa ini hewannya si betinanya toy poodle tapi dia mengawinkan dengan poodle yang medium, yang medium, yang ukuran medium, jantannya kayak gitu. Itu saja walaupun rasnya sama tapi size-nya berbeda. Nah itu sudah bisa menjadi bahan pertimbangan dokternya untuk berpikir baiknya disesar, dan dokter pasti akan informatif memberitahu faktor-faktor resiko, kayaknya hewan ini membutuhkan pertolongan medis seperti sesar dan segala macam gitu ya dok ya. Karena pertimbangan itu tadi perkawinan yang memang ukuran yang berbeda, size yang berbeda. Oke deh, dari dokter Nasrul ada lagi nggak dok yang mau disampaikan?
Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya kepada pet owner pada saat kondisi hewannya hamil ataupun pada saat sebelum hewannya kawin ya. Yang perlu diperhatikan pertama itu biasanya pencatatan. Nah, baik. Pencatatan itu adalah di mana kita mengetahui tanggal berapa atau kapan hewan kita itu kawin. Nah, itu sangat penting untuk melihat atau menentukan kapan hewannya lahir dari tenggang waktu ataupun memang kondisi umum, dan kita bisa mempersiapkan kapan tanggal kelahirannya. Gitu. Jadi sudah bisa diperhitungkan ya dok, jangan sampai lewat Iya, dari benar. 60 atau 63 60, hari iya. kayak gitulah. Terus kita bisa mempersiapkan masa kehamilan. Jadi pada saat mau hari ke-50, jadi kan seharusnya kita tahu ya kapan dia kawin. Jadi pasca kawin itu tidak lama ya, artian 50 hari pasca itu kan pasti sudah janinnya sudah besar. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan bahkan dari tempat ataupun memang kita harus berkonsultasi sama dokter. Jadi itu. Jadi memang untuk pencatatan sendiri itu sangat penting. Terus persiapan pada saat atau memang sebelum melahirkan. Jadi biasanya itu dilakukan pada saat start 60 hari. Nah, ini ya masa kehamilan. Kita sudah bisa mempersiapkan tempat. Kita sudah bisa lihat tanda-tandanya apakah memang hari ini bakalan melahirkan. Jadi pada saat sudah 60 hari itu kita harus benar-benar memang mantau atau memang perhatian ke hewannya, ke induknya. Terus juga berarti memperhatikan asupan nutrisi Iya, ya terhadap ibu hamil. Jadi memang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Oke deh, terima kasih banyak Dok Nasrul Sama-sama, atas Dokter. kesediaan waktunya. Iya. Insightful sekali ya yang kita omongin terkait distokia. Semoga bisa menjadi manfaat ya bagi Mudah-mudahan. kita yang sering sharing ilmu dan juga para penonton, pet owner, dokter hewan, dan penggiat di bidang kesehatan hewan lainnya. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ikuti terus episode Tech Talk Vet dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!